Bab 273, Cerita Sampingan, Selingan 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Benteng tangguh Raja Iblis Penahanan terletak di dalam pegunungan kelabang raksasa, yang puncaknya memutar menyerupai tubuh serangga mengerikan yang merayap. Apalagi gunung-gunung itu benar-benar menggeliat seperti makhluk hidup. Seperti penjaga yang waspada, pegunungan berfungsi sebagai penghalang alami, menjaga benteng Raja Iblis dan memenjarakan siapa saja yang berani melintasi medan berbahayanya. Tidak hanya tembok tinggi yang mengelilingi kastil melindungi Raja Iblis, tetapi mereka juga memastikan bahwa setiap penyusup yang menerjang pelukan mematikan gunung akan bertemu dengan kematian yang cepat dan tanpa ampun. Begitu seseorang melintasi pegunungan kelabang raksasa yang sangat besar dan mengerikan, langit di atas akan tampak berbeda, diubah oleh kehadiran Raja Iblis Penahanan yang luar biasa. Kekuatannya yang tangguh secara bertahap menyebar ke seluruh dunia di sekitarnya, melukisnya dengan warnanya sendiri dan mengumumkan kekuatannya yang menakutkan kepada siapapun yang mendekat. Di luar pegunungan kelabang raksasa, tidak ada siang atau malam yang terlihat. Matahari yang terik tidak bisa menembus tabir kegelapan yang menyelimuti langit di atas Raja Iblis Penahanan, dan bahkan malam yang paling gelap pun tidak bisa menyaingi bayangan menindas yang dilemparkan oleh kekuatan kegelapan Raja Iblis. Baik terang maupun gelap tidak ada di bawah langit kelabu. Hanya ada tanah merah, dataran merah, dan satu-satunya hal lain yang dapat ditemukan adalah kabut hitam kusam. The Black Fog adalah ordok Satria Demon Folk yang dipimpin oleh Gavit Linman, Blade of Incarceration dan Antek Raja Iblis Penahanan. Untuk mencapai kastil Raja Iblis Penahanan, seseorang harus menyeberangi dataran merah, garnisun kabut hitam. Kekuatan Black Fog tak tertandingi. Kesatrianya berjumlah 300, dan mereka telah mendapatkan moniker dari Nightmare of Helmut. Tentara dan perintah yang tak terhitung jumlahnya yang berani menantang kastil Raja Iblis Penahanan telah menemui ajalnya di tangan kabut hitam yang menakutkan, tanpa meninggalkan orang yang selamat untuk menceritakan kisah itu. Terlepas dari aliran laporan putus asa yang tampaknya tak ada habisnya, ada orang-orang yang menolak untuk putus asa. Sementara beberapa didorong untuk melarikan diri dalam ketakutan, yang lain tetap teguh, yakin bahwa pengorbanan mereka akan menginspirasi orang lain untuk mengangkat senjata dan melanjutkan perjuangan, bahkan jika itu berarti mereka sendiri akan jatuh di medan perang dengan pedang tertanam di tubuh mereka. Jiwa-jiwa pemberani ini memilih untuk kembali dari langkah melarikan diri mereka dan menyerahkan hidup mereka demi secercah harapan. Di antara lautan tubuh tak bernyawa, satu wajah menonjol, wajah seorang ksatria yang ditemui kelompok itu sebelum melintasi pegunungan. Dia adalah salah satu dari 3 ksatria rusak yang mereka temui, orang yang sama yang dengan air mata memohon mereka untuk mengalahkan Raja Iblis dan menawari mereka alkohol hambar. Tubuh bagian atas ksatria berbaring di tengah mayat, terpisah dari sisa tubuhnya. Namun, ekspresi wajahnya bukanlah kesedihan atau kebencian. Sepertinya hidupnya telah dipotong pendek bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk bereaksi. Namun demikian, Sienna tidak tahan memikirkan akhir yang suram dan mengerikan seperti itu. Dia bertanya-tanya mengapa ksatria ini menemui ajalnya di sini setelah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Devil Dome dan kembali ke kampung halamannya. Di mana 2 ksatria lainnya yang ditemui kelompok itu bersamanya? Apakah mereka berubah pikiran, atau apakah ksatria ini bertindak sendiri dalam keputusannya untuk menghadapi Raja Iblis? Ada simbol kasar yang terukir di piring dada ksatria yang kusut, lambang yang menggambarkan singa. Itu adalah simbol yang datang untuk mewakili Vermouth Lionheart di beberapa titik. Teriakan keras memenuhi lingkungan Sienna. Sekarang ada lebih dari 1000 ksatria dan tentara berbaris di dataran merah, dan simbol singa terukir di dada semua orang yang menyerbu ke depan. Setelah mendengar bahwa Vermouth, sang pahlawan, memimpin sebuah kelompok ke kastil Raja Iblis Penahanan, para prajurit telah bersatu untuk tujuan mereka. Meskipun baju besi mereka berkarat dan penyok, mereka telah menghiasinya dengan lambang singa dan bergabung dengan Vermouth dan rekan-rekannya untuk menyeberangi pegunungan lipan yang berbahaya. Sekarang, mereka menyerbu ke arah Black Fog, yang menghalangi jalan mereka di Red Lines. Iklan oleh Pub Future. Barisan depan bergegas menuju kematian mereka. The Black Fog sekuat atau bahkan lebih kuat dari rumor yang diklaim. Para ksatria manusia bahkan tidak dipersenjatai dengan baik, dan mereka bisa melakukan sedikit lebih dari sekadar melayani sebagai perisai daging, menyerap pukulan dari iblis sebelum jatuh ke kematian mereka. Namun, kabut hitam bukan satu-satunya kendala yang dihadapi para prajurit. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kastil dan mengejar kabut hitam, menambah kekuatan oposisi yang sudah luar biasa. Namun demikian, terlepas dari kerugian yang tak terhindarkan dan tidak dapat diperbaiki yang mereka derita, kematian sesama pejuang mereka hanya memicu tekad dan semangat para penyintas. Mereka menjadi lebih hiruk-pikuk dan memutuskan untuk terus berjuang. Para ksatria dan prajurit tidak terpengaruh karena mereka tahu pengorbanan mereka tidak akan. Pahlawan, Vermouth Lionheart, ada di antara mereka, memimpin serangan dan mengumpulkan semangat mereka saat dia mengangkat pedang suci yang brilian tinggi di atas kepalanya. Selain itu, bukan hanya Vermouth yang mereka ikuti. Bahkan, keempat temannya berada di sisinya, bertarung bersama para ksatria dan tentara saat mereka terus maju. Molon menyerang, tubuhnya kebal terhadap bilah tajam kabut hitam. Lolongannya bergema di medan perang saat dia mengayunkan kapak dan palunya, menghancurkan tubuh Demon Folk dan menyebarkan kabut.
Tekadnya untuk melindungi rekan-rekannya memicu tindakannya bahkan ketika orang-orang di sekitarnya jatuh. Hamel mengikuti tepat di belakang. Sama seperti yang dia lakukan di semua pertempuran sebelumnya, Hamel berdiri di dekat Fairmouth dan mengimbangi. Bahkan di tengah pertempuran yang kacau, baik Hamel dan Fairmouth berpartisipasi dalam pembantaian sepihak yang tidak terkendali. Dia tidak menggunakan ignition. Sungguh melegakan, pikir Sienna. Dia menemukan kelegaan sesaat dalam kenyataan bahwa dengan begitu banyak orang yang bertarung di sisi mereka, beban yang ditempatkan pada Hamel sangat berkurang. Ini adalah salah satu keinginan para ksatria yang menemani para pahlawan. Mereka datang untuk menyerahkan hidup mereka untuk pahlawan, Fairmouth, dan teman-temannya untuk memastikan mereka tidak akan menderita banyak kerusakan dalam perjalanan mereka untuk merobohkan Raja Iblis Penahanan. Para prajurit akan membantu pahlawan dan kelompoknya berada dalam kondisi terbaik, bahkan jika hal itu pada akhirnya akan mengorbankan nyawa para ksatria dan prajurit. Di atas mereka, sinar cahaya yang cemerlang bersinar di langit, meskipun tidak ada matahari. Sienna mendongak dan melihat Anise berdoa sambil dikelilingi oleh para pendeta yang terluka. Kekuatan suci mereka disalurkan ke Anise, yang melepaskan kemampuan ajaib yang tidak mungkin ditiru orang lain. Cahaya yang mengalir dengan cepat menyembuhkan luka sekutu kelompok dan mengubah ketakutan yang berkilauan di mata mereka, yang memantulkan bilah musuh mereka, menjadi keberanian. Cahaya memberi energi pada tubuh yang lelah dan mendorong kembali kabut hitam bersama dengan pedang suci sambil mengimbangi kekuatan gelap para Demon Folk. Selain itu, para Demon Folk yang kekuatan kegelapannya tersebar dimurnikan hanya dengan terkena cahaya. Nyonya Sienna, sudah siap. Teriakan datang dari belakang Sienna. Sienna menoleh ke belakang dan mengangguk sambil mencengkeram Akasha dengan kedua tangannya. Setelah naik tinggi dari tanah, Sienna melihat ke bawah. Dia melihat, paling banter, lusinan orang yang selamat dari korps sihir Arot serta penyihir perang dari berbagai negara. Tapi Sienna tidak bisa menganggap salah satu dari mereka sebagai Archwizard sejati. Namun demikian, itu tidak masalah. Dia sudah menenun mantra sebelumnya dan mengurus semuanya, mulai dari pengembangan mantra hingga koordinasi. Apa bedanya bahkan jika hanya ada lusinan penyihir dan jika tidak satupun dari mereka adalah Archwizards? Sienna sendiri adalah Archwizard yang lebih besar dari ratusan penyihir digabungkan. Pembacaan dimulai, dan setiap kali bibirnya bergerak, sejumlah besar mana membentuk cincin di tubuh Sienna. Segera, 9 cincin telah terbentuk secara total, dan mereka tumpang tindih menjadi satu cincin besar. Ah! Para penyihir di tanah menatap Sienna dengan tatapan hormat. Mereka tidak tahu persis bagaimana Sienna membentuk mantranya, tetapi mereka tahu bahwa tidak satupun dari mereka bisa berharap untuk mencapai keadaan transendental tempat dia berada. Para penyihir tidak tahu kapan perang dengan Demon Folk akan berakhir, tetapi satu hal yang jelas tentang Sienna. Namanya akan diukir sebagai kehadiran terbesar dan paling jelas dalam sejarah sihir, dan nama Sienna Myrdain akan berfungsi sebagai titik balik bagi penyihir secara keseluruhan. Bahkan jika Demon Folk akhirnya memenangkan perang dan semua eksistensi lainnya musnah, Demon Folk tidak akan bisa meninggalkan nama Sienna Myrdain ketika mereka merujuk kembali ke studi sihir di masa depan. Jika benua itu memenangkan perang, maka penyihir masa depan benua itu, atau lebih tepatnya, semua penyihir di masa depan, akan bertujuan untuk menjadi seperti Sienna Myrdain. Sihir selesai, dan hujan kematian mulai turun. Ratusan peluru kecil mengalir seperti hujan meteor. Pelurunya tidak sederhana. Setiap tetesan kematian dibangun dengan hati-hati dengan mana konsentrasi tinggi, terkondensasi hingga batasnya. Proyektil mana akan menembus kekuatan kegelapan yang melindungi iblis, serta baju besi mereka, sebelum berakar di dalam hati mereka dan meledak. Meskipun medan perang benar-benar berantakan, serangan sihir Sienna bergerak akurat dan hanya menyerang para ksatria iblis. Setan yang lebih lemah dari Black Folk dibantai oleh puluhan setelah terkena peluru sihir, dan darah lebih dari 100 binatang iblis membasahi dataran saat mereka digiling menjadi bentuk yang tidak dapat dikenali. Sienna bencana. Ekspresi Gavit menjadi terdistorsi saat dia memerintahkan Black Folk. Matanya bersinar merah tua, dan serangkaian peluru ajaib meledak dan menghilang. Meskipun demikian, Sienna belum selesai. Dia mempercepat bacaannya saat matanya yang merah berkilauan. Akasha menanggapinya dengan memancarkan cahaya yang cemerlang, dan para penyihir di tanah mati-matian mengimbangi meskipun darah mengalir bebas dari semua lubang wajah mereka. Langit mulai terdistorsi, dan bola yang terbentuk secara artifisial dengan massa dan berat yang luar biasa mulai turun ke tanah, menghancurkan langit mendung di bawahnya. Itu adalah meteor. Ini bukan meteorit yang diambil dari luar angkasa, tetapi massa proporsi raksasa, cukup untuk menghapus suatu negara atau bahkan seluruh peradaban dari peta. Kuah! Saat meteor mulai turun, Gavit Linman dan Black Folk menatap langit dengan ngeri. Meskipun Sienna of Disaster dan Anise of Hell ada di sini, tidak mungkin bagi siapapun untuk selamat jika meteor sebesar itu jatuh ke tanah. Semua orang, baik sekutu maupun musuh, akan musnah. Yang mulia, teriak Gavit. Namun, proyektil raksasa itu tidak ditujukan ke dataran merah tetapi ke kastil Raja Iblis Penahanan. Jika itu adalah serangan yang dibentuk oleh mana, selalu ada kemungkinan besar bahwa Raja Iblis Penahanan akan dengan mudah memblokirnya. Raja Iblis memiliki kekuatan seperti itu, kekuatan untuk menghancurkan sihir manusia dengan mendengus. Itu sebabnya Sienna bersikeras meluncurkan pemboman fisik menggunakan meteor.
Masa raksasa, yang telah diciptakan beberapa hari sebelumnya, cukup besar untuk menghancurkan keseluruhan kastil Raja Iblis Penahanan. Darah mengalir bebas dari bibir mereka yang melafalkan mantra. Mereka membimbing meteor sambil menambahkan lusinan sihir serangan ke permukaan meteor. Mati. Sienna benar-benar berharap meteor itu akan menghancurkan kastil yang mengerikan dan Raja Iblis Penahanan akan dikubur hidup-hidup tanpa pernah memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan. Wow! Kegelapan dimuntahkan dari benteng Raja Iblis Penahanan yang menjulang tinggi. Kegelapan tampaknya terbentuk menjadi selubung yang mengelilingi kastil, kemudian berkumpul menjadi satu titik di puncak salah satu menara. Kegelapan menenun menjadi rantai sebelum membungkus meteor yang jatuh. Tidak ada suara, tidak ada ledakan, tidak ada raungan, tidak ada apa-apa. Begitu saja, meteor besar itu menghilang. Sienna tersandung di udara, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Raja Iblis Penahanan. Sienna memelototi kastil. Dia bisa melihat seorang pria berdiri di puncak menara kastil, dari mana rantai itu berasal. Raja Iblis Penahanan tidak seperti Raja Iblis yang dia temui sampai sekarang. Meskipun tanduk di kepalanya mengkhianati identitasnya, dia terlihat sangat manusiawi. Penampilannya anehnya tenang dan kecil dibandingkan dengan Raja Iblis Penghancur, yang tidak mengambil bentuk nyata, atau Raja Iblis lainnya, yang agak galak dan besar dalam penampilan. Seolah merasakan tatapan Sienna, Raja Iblis Penahanan mengalihkan pandangannya dengan sedikit memiringkan kepalanya ke arah tempat Sienna berdiri di langit. Zing! Hanya bertemu dengan tatapan Raja Iblis Penahanan membuat Sienna merasa seolah-olah pikirannya akan runtuh. Sakit kepala yang tajam mengancam akan membuatnya pingsan, dan tubuhnya hancur. Hei, apakah Anda baik-baik saja? Wah! Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Angin membawa bau yang akrab. Sienna membuka matanya dan menoleh untuk menemukan Hamel, yang telah melompat untuk menangkapnya dari jauh, di depannya. Dia tersentak ketika dia menyadari bahwa dia berada di pelukan Hamel. Kamu berbau seperti darah, komentar Sienna. Tentu saja, saya lakukan, jawab Hamel dengan tatapan acuh tak acuh sambil menjilati aliran darah yang mengalir di pipinya. Dia ditutupi dengan darah orang-orang iblis yang telah dia bantai serta darah yang mengalir dari luka-lukanya sendiri. Sienna merasakan darah membasahi jubahnya saat dia mengencangkan genggamannya pada pakaian Hamel. Kamu tidak menggunakan ignition, kan? Tanya Sienna. Aku tidak melakukannya, jawab Hamel. Kau berbohong, kata Sienna. Itu hanya untuk sesaat, jadi pada dasarnya saya tidak melakukannya. Hampir tidak ada mundur, gerutu Hamel, menjentikkan dahinya dengan jarinya. Kenapa kamu tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri daripada aku? Ya. Sudah kubilang kemarin, bukan. Jangan membidik kastil. Raja Iblis Penahanan bukan idiot, jadi bagaimana dia bisa gagal menghadapi serangan sihir tepat di atas kastilnya. Tapi itu patut dicoba, kata Sienna. Benar, benar. Berkat Anda, kami dapat menemukan bahwa itu sihir Anda tidak memiliki banyak dampak pada Raja Iblis Penahanan, kata Hamel. Sienna melepaskan kerah Hamel sambil bergumam dengan suara kecil, aku bisa menggunakan jenis sihir lain. Berdebar. Hamel meletakkan Sienna di tanah sebelum menggelengkan kepalanya. Jangan gunakan sesuatu yang besar, dan pertahankan saja kondisimu. Saya pergi. Apakah kamu akan pergi ke Fairmouth? Tanya Sienna ragu-ragu. Siapa lagi yang akan aku datangi selain itu? Aku datang ke sini karena aku terkejut melihatmu jatuh, tetapi Fairmouth juga tidak mudah. Aku ingin mengambil kepala itu, Gavit, hari ini. Hamel menoleh sambil mendecakkan lidahnya. Payudara. Sebuah ledakan bergema dari sisi jauh medan perang, dan cahaya bulan yang suram membubung ke langit. Fairmouth terpaksa menggunakan pedang cahaya bulan. Tapi itu sepertinya tidak mungkin, pungkas Hamel. Segera setelah itu, dia melihat Gavit melompat ke langit untuk menghindari semburan cahaya bulan berturut-turut. Matanya bersinar hitam, dan dark power naik seperti nyala api dari pedang yang dia pegang dengan satu tangan. Dalam kombinasi dengan kekuatan Demonia of Divine Glory, Demonic Sword Glory mencegah cahaya bulan menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Ini bukan hanya sesaat, gumam Sienna sambil menekan dadanya yang berdenyut dengan tangannya. Hamel melintasi medan perang dan bergabung dengan Fairmouth. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan ignition untuk mengimbangi Fairmouth, yang telah mengeluarkan pedang cahaya bulan. Pembohong, Sienna meludah menuduh. Hamel telah berjanji untuk tidak menggunakan pengapian dalam pertempuran ini, tapi Sienna tidak mengira dia menepati janjinya. Untuk memasuki kastil Raja Iblis Penahanan, perlu untuk menaklukkan dataran merah dan memusnahkan kabut hitam, dan itulah mengapa semua orang sangat putus asa. Meskipun jumlahnya lebih rendah, skala pertempuran menguntungkan mereka karena Sienna, Anise, Molon, Fairmouth, dan Hamel mendominasi medan perang. Meskipun demikian, ada terlalu banyak musuh. Setiap sekutu harus membunuh puluhan Demon Fox dan binatang iblis untuk sepenuhnya melenyapkan pasukan musuh. Namun, para ksatria dan prajurit yang berpartisipasi di medan perang jauh lebih lemah daripada Sienna dan rekan-rekannya. Meski begitu, mereka menikam musuh mereka tanpa ragu-ragu meski kehilangan anggota tubuh mereka. Bahkan ada orang yang memicu mana di tubuh mereka untuk meledak bersama dengan musuh mereka.
Semua orang putus asa karena mereka tahu pentingnya pertempuran hari ini, dan itulah mengapa Sienna tidak bisa mengeluh tentang kebohongan Hamel. Dia mengeluarkan ramuan dari sub ruang di dalam jubahnya dan meneguknya. Setelah itu, Sienna mengulangi tindakan yang sama dari 16 tahun pertempurannya. Dia menenggak ramuan seperti air untuk menjaga toko mananya sambil melepaskan pemboman sihir. Dia menopang dirinya dengan Anisette Slide dan mengambil jalan yang telah diukir Molon. Sementara itu, Sienna terus mengamati Hamel dan Vermouth saat mereka mendorong komandan musuh. Setiap kali dia melihat ada kesempatan, dia mengancam Gavit dengan sihirnya. Mereka bertarung untuk waktu yang lama. Meskipun siang dan malam tidak dibedakan di sini, rasanya seolah-olah mereka telah berjuang sepanjang hari. Teriakan yang tampaknya tak berujung perlahan memudar, dan keheningan muncul dari waktu ke waktu. Dataran berwarna merah dengan darah, agak sesuai dengan namanya, dan bau mayat dan darah menyengat. Sienna melafalkan mantra dengan mata tak bernyawa. Bibirnya sangat kering dan robek, menyebabkan darah menetes dari bibirnya, tetapi dia masih melafalkan mantra sambil tersandung ke depan. Sienna, Sienna. Lengan mencengkeram pinggang Sienna dari belakang, dan dia berhenti. Sienna melompat dan melihat ke belakang. Dia melihat wajah pucat dan tak bernyawa. Anise menarik napas compang camping. Dia juga berbau darah. Sudah berakhir, kata Anise. Adas manis. Sienna mengucapkan. Sudah berakhir. Sienna bodoh. Meskipun Anda selalu mencaci maki Molon dan Hamel, Anda tidak berbeda dari mereka. Apakah kamu sudah dikonsumsi oleh sihirmu lagi? Tanya Anise. Itu tidak bisa dihindari. Untuk membedakan secara akurat antara teman dan musuh sambil terus merapal mantra, dia harus benar-benar menggabungkan kesadarannya dengan sihir. Namun, melakukan hal itu mengubahnya menjadi meriam ajaib yang dimobilisasi yang dioptimalkan untuk pertempuran. Saya tidak dikonsumsi. Ini, Sienna mencoba membantah. Ya, saya tahu betul apa yang ingin Anda katakan. Pokoknya, ini sudah berakhir, kata Anise sambil menahan rasa sakitnya. Dia mendecakkan lidahnya saat dia melihat bibir Sienna yang robek, tangan compang camping, dan kaki yang terseret. Setidaknya kau lebih baik dari Molon. Itu melegakan. Bagaimana kabar Molon? Tanya Sienna. Yah, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kedua lengannya terputus sekitar 4 kali, dan dia kehilangan seluruh tubuh bagian bawahnya sekali. Ah, itu belum termasuk luka di kakinya, jelas Anise. Kerusakan kami. Singkatnya, sekitar 200 orang selamat. Kurang dari 100, jika kita mengecualikan mereka yang selamat melalui kulit gigi mereka. Tapi ya, yang penting adalah mereka masih hidup, lanjut Anise. Bagaimana dengan Hamel dan Vermouth? Tanya Sienna. Mereka baik-baik saja, jawab Anise. Dia menghela nafas panjang sebelum mengulurkan tangannya ke arah Sienna. Wah! Cahaya yang datang dari tangan Anise redup dibandingkan dengan awal pertempuran, tetapi keajaiban itu dengan cepat menyembuhkan luka Sienna. Tapi mereka melewatkan Blade of Incarceration. Ah! Kami tidak bisa menangkapnya begitu dia memutuskan untuk lari. Demoneye of Fantasy karya Noir Giabella sulit untuk dihadapi, tetapi Demoneye of Divine Glory karya Gavit Linman adalah. Sejujurnya, kami akan musnah jauh lebih awal jika Sir Vermouth tidak ada di sini, kata Anise. Dia tampak frustrasi saat dia mengerutkan bibirnya. Diketahui bahwa Demoneye of Divine Glory Gavit Linman telah langsung diberikan kepadanya oleh Raja Iblis Penahanan. Siapa yang diperlakukan Gavit Linman sebagai Tuhannya? Itu adalah Raja Iblis Penahanan. Seperti namanya, Demoneye of Divine Glory mengizinkan Gavit Linman untuk meminjam kekuatan dewanya. Dengan kata lain, dia bisa menggunakan kekuatan Raja Iblis Penahanan. Sienna diam-diam mengepalkan tangannya yang gemetar dan menoleh. Dia melihat sekeliling medan perang dengan mata kaku. Jumlah mayat melebihi jumlah yang selamat sejauh ini. Hamel. Kemudian Sienna melihat Vermouth mendukung Hamel, yang sedang menggosok darah di sekitar mulutnya. Merasakan tatapan Sienna padanya, Hamel mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Hamel melambaikan tangannya sambil berbicara dengan suara serak, itu cukup pandai berlari. Mereka menyerah untuk memulihkan mayat sekutu, tetapi mereka tidak meninggalkan pemakaman. Adas manis dan beberapa pendeta yang masih hidup berlutut di dataran berlumuran darah dan berdoa kepada dewa mereka untuk menyerahkan jiwa-jiwa para pejuang yang mati ke surga. Aku memutuskan untuk meninggalkan punggung kita kepada mereka, kata Vermouth sambil menatap Castle of the Demon King of Incarceration. Kekuatan kabut hitam dan binatang iblis telah dimusnahkan. Kami berlima akan menerobos pasukan yang tersisa di kastil. Perisai, tongkat, dan pedang harus tetap berada di kasta, tapi kita berlima harus bisa menerobos. Ya, 5, gumam Hamel sambil duduk di atas tubuh binatang iblis. Dia tampak agak tenang meskipun telah menggunakan ignition. Seolah-olah dia hampir tidak mengalami efek samping dari menggunakan pengapian. Akan lebih baik bagi kita untuk pergi sendiri daripada semua orang pergi. Kita bisa bertarung dalam situasi apapun jika kita berlima, dan kita akan bisa saling menjaga juga. Bukankah kita juga harus ingat bahwa iblis dan binatang iblis mungkin bergabung dari luar pegunungan Kelabang? Itu sebabnya kami menyerahkan punggung kami kepada mereka, jawab Molon. Meskipun mereka telah memenangkan pertempuran,
pasukan yang tersisa tampak sama sengsaranya dengan tentara yang kalah. Namun, mata mereka masih bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dia menambahkan, mereka adalah pejuang. Mereka akan melindungi kita, bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka. Kita akan berangkat besok, kata Hamel. Anise tersentak dan menatap Hamel dengan heran. Jangan bodoh. Kamu, dari semua orang, perlu istirahat dan... Saya tidak mengalami rebound, Hamel memotong, mengangkat dirinya untuk dilihat semua orang. Sebaliknya, tubuh saya terasa sangat ringan. Selain itu, jika kita tinggal di sini selama beberapa hari karena aku, tidak akan ada gunanya menargetkan dataran. Tetapi, tidak apa-apa, tegas Hamel sambil tersenyum. Fairmouth menatap Hamel sebentar lalu mengangguk. Kamu benar, kami sudah sampai sejauh ini, jadi kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, Hamel, berjanjilah padaku ini. Sama seperti saya, sama seperti kami tidak akan meninggalkan Anda tidak bisa meninggalkan kami, kata Fairmouth. Mengapa kamu membuatnya terdengar begitu rumit? Kau hanya menyuruhku untuk tidak mati, jawab Hamel. Kita harus pergi bersama dari awal sampai akhir. Jika Anda merasa seperti Anda akan runtuh di tengah, jangan memaksakan diri dan bersandar pada kami, kata Fairmouth. Benar, benar. Hamel melambaikan tangannya sebelum melompat turun dari mayat binatang iblis itu. Sienna mengamati gerakan Hamel dengan cermat. Sebelumnya, dia bahkan tidak dapat bergerak dengan benar karena rebound ignition. Tampaknya dia tidak berbohong tentang tidak mengalami rebound. Aliran mana? Stabil juga. Dia baik-baik saja. Sienna mengangguk sambil menghela nafas lega. Besok, mereka akan mendaki kastil Raja Iblis Penahanan.